Bayangkan ada dua pensiunan duduk di depan rumah menjelang akhir April. Yang satu membuka ponsel dan berkata pelan, katanya mulai 1 Mei gaji pensiunan naik 12%. Yang satu lagi langsung terdiam. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena dalam kepalanya sudah muncul banyak hitungan. Kalau benar naik, obat bulanan bisa lebih aman, belanja dapur sedikit lebih lega, cicilan kecil mungkin bisa ditutup, dan cucu yang datang saat akhir pekan bisa diberi uang jajan tanpa harus membuka dompet berkali-kali. Tetapi beberapa detik kemudian muncul pertanyaan yang lebih penting. Benarkah naik 12% atau ini hanya kabar yang sedang ramai? Karena bagi pensiunan, angka 12% bukan sekadar angka. Angka itu bisa menjadi harapan, bisa menjadi napas tambahan. Tetapi kalau tidak jelas sumbernya, angka yang sama juga bisa berubah menjadi kekecewaan. Jadi hari ini, sebelum hati Bapak Ibu terlalu berharap, mari kita berhenti sejenak. Kita bahas dengan tenang. Menjelang 1 Mei, apakah benar gaji pensiunan naik 12% atau ada fakta penting yang harus dipahami supaya tidak salah langkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, para penerima pensiun janda dan duda, serta keluarga yang selalu mendampingi orang tua di rumah. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang. Karena di usia pensiun, ketenangan itu mahal sekali. Kadang bukan karena uang tidak ada sama sekali, tetapi karena uang harus diatur begitu hati-hati. 1 bulan terasa panjang, sementara kebutuhan datang satu persatu. Beras, lauk, obat, listrik, air, transportasi, iuran, dan kebutuhan keluarga yang kadang tidak bisa ditolak. Hari ini kita membahas kabar yang sedang membuat banyak pensiunan penasaran. Heboh jelang 1 Mei, gaji pensiunan naik 12%, ini faktanya. Judul seperti ini sangat mudah membuat hati bergetar. Ada kata heboh, ada tanggal 1 Mei, ada angka 12%, dan ada pertanyaan tentang kenaikan. Tetapi justru karena terdengar besar, kita harus membahasnya dengan lebih hati-hati. Di video ini, kita tidak akan mengatakan bahwa kenaikan 12% sudah pasti jika belum ada dasar resmi, kita tidak akan membuat janji palsu, kita tidak akan menyebut tanggal pencairan tambahan tanpa sumber jelas. Yang akan kita lakukan adalah menjelaskan cara membaca kabar seperti ini. Mana yang bisa disebut fakta, mana yang masih isu, mana yang hanya perkiraan, mana yang perlu menunggu pengumuman resmi, dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan agar tetap aman. Mengapa kabar naik 12% bisa langsung ramai? Karena angka seperti itu terasa nyata di kepala pensiunan, meskipun belum tentu resmi, orang langsung membayangkan dampaknya. Kalau pensiun naik, mungkin dapur lebih aman. Kalau ada tambahan, mungkin obat bisa ditebus tanpa menunda. Kalau benar berlaku mulai 1 Mei, mungkin awal bulan terasa lebih ringan. Harapan seperti ini sangat manusiawi. Tetapi masalahnya bukan cuma soal angka. Masalahnya adalah bagaimana angka itu masuk ke hati orang yang sedang membutuhkan kepastian. Bagi orang yang penghasilannya masih besar, 12% mungkin hanya bahan diskusi. Tetapi bagi pensiunan yang harus menghitung pengeluaran harian, angka 12% bisa terasa seperti kabar penyelamat. Disitulah informasi harus diperlakukan dengan tanggung jawab. Tapi disinilah yang mulai membuat banyak orang bingung. Ada yang membaca kabar lalu mengira semua pensiunan pasti mendapat kenaikan. Ada yang mengira tanggal 1 Mei adalah tanggal pencairan tambahan. Ada yang mengira 12% sudah menjadi keputusan final. Ada juga yang bertanya, kalau benar naik, kenapa saldo saya belum berubah? Dari satu kabar, muncul puluhan pertanyaan. Bapak Ibu, dalam urusan pensiun, harapan tidak salah. Yang berbahaya adalah harapan tanpa verifikasi. Kalau informasi belum jelas, jangan langsung dijadikan dasar keputusan. Jangan mengambil pinjaman. Jangan membeli barang kredit. Jangan menjanjikan uang kepada keluarga hanya karena mendengar kabar kenaikan. Di masa pensiun, satu keputusan terburu-buru bisa membuat keuangan bulan berikutnya terasa berat. Karena itu, pembahasan hari ini penting, bukan untuk memadamkan harapan, tetapi untuk menjaga harapan agar tidak berubah menjadi kekecewaan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi Bapak Ibu dari informasi yang belum tentu benar. Dan bukan untuk menolak kabar baik, tetapi untuk memastikan bahwa kabar baik itu benar-benar punya dasar. Sekarang mari kita pahami konteksnya dengan sederhana. Dalam pembahasan pensiun, istilah gaji pensiunan naik sering dipakai masyarakat untuk menyebut kenaikan manfaat pensiun atau pembayaran pensiun bulanan. Secara bahasa sehari-hari itu mudah dipahami. Tetapi secara kehati-hatian informasi, kita harus membedakan antara kabar kenaikan, rencana kebijakan, simulasi hitungan,
dan keputusan resmi. Kabar kenaikan bisa muncul dari mana saja, bisa dari media sosial, bisa dari pesan WhatsApp, bisa dari pembahasan ekonomi, bisa dari potongan video, bisa dari tafsir orang terhadap isu kebijakan, tetapi kabar belum tentu keputusan. Sebuah angka yang beredar belum tentu angka resmi. Sebuah judul yang viral belum tentu menyampaikan kepastian. Kemudian ada angka 12%. Angka seperti ini terdengar spesifik, sehingga banyak orang merasa seolah-olah pasti benar. Padahal angka yang spesifik pun bisa berasal dari asumsi, simulasi, perkiraan, atau sekadar narasi yang dibuat agar terlihat meyakinkan. Karena itu, jika ada informasi yang menyebut naik 12%, pertanyaan pertama bukan saya dapat berapa, tetapi sumber resminya apa? Lalu ada tanggal 1 Mei. Tanggal ini juga harus dibaca hati-hati. Bisa saja orang mengaitkan 1 Mei dengan pencairan rutin awal bulan. Bisa saja ada kabar yang menyebut perubahan menjelang tanggal itu. Bisa juga tanggal tersebut dipakai untuk menarik perhatian karena mendekati waktu pensiunan biasa mengecek saldo. Tanpa penjelasan resmi, tanggal tertentu tidak otomatis berarti ada kebijakan baru. Jadi, posisi paling aman adalah begini. Jika ada kabar pensiunan naik 12% menjelang 1 Mei, perlakukan dulu sebagai informasi yang perlu diverifikasi. Jangan langsung menyebutnya resmi, jangan langsung menyebutnya hoaks tanpa memeriksa. Letakkan di tengah, belum pasti sampai ada sumber yang jelas. Dengan sikap seperti ini, Bapak Ibu tetap terbuka terhadap kabar baik tetapi tidak mudah dibawa arus. Mari kita bedah secara pelan-pelan. Pertama, apa arti naik 12% jika benar-benar terjadi? Secara umum, angka 12% berarti ada penambahan sebesar 12% dari nilai dasar tertentu. Tetapi dalam konteks pensiun, kita tidak boleh langsung menghitung secara sembarangan, karena dasar hitungan harus jelas. Apakah 12% itu dari pembayaran pensiun pokok? Apakah dari total yang diterima? Apakah berlaku untuk semua pensiunan atau hanya kelompok tertentu? Apakah termasuk penerima pensiun janda atau duda? Apakah berlaku mulai bulan tertentu? Semua ini harus dijelaskan oleh aturan resmi jika memang ada. Sebagai contoh hipotetis saja, bukan angka resmi, kalau seseorang menerima pensiun bulanan sejumlah tertentu, kenaikan persentase akan menghasilkan tambahan yang berbeda-beda tergantung dasar hitungannya. Karena itu, dua pensiunan tidak selalu bisa membandingkan begitu saja. Yang satu mungkin punya golongan berbeda, masa kerja berbeda, status penerima berbeda, atau komponen pembayaran berbeda. Jadi jangan langsung menyamakan hasil hitungan dengan orang lain. Kedua, apa bedanya kenaikan dan pencairan rutin? Ini sangat penting. Pencairan rutin adalah uang pensiun yang masuk seperti biasa setiap bulan. Kenaikan adalah perubahan jumlah manfaat yang diterima berdasarkan dasar resmi. Kalau pada 1 Mei uang pensiun masuk dengan nominal sama, itu berarti pembayaran rutin berjalan. Itu tetap kabar baik, tetapi bukan bukti kenaikan 12%. Kalau nominal berubah, tetap jangan langsung menyimpulkan. Bisa saja ada penjelasan administratif, koreksi, potongan yang berubah, atau komponen lain. Kenaikan resmi harus bisa dijelaskan dengan sumber yang jelas. Maka, setelah melihat saldo, langkah terbaik bukan menyebarkan kabar, tetapi memeriksa keterangan dan sumber resmi. Ketiga, mengapa angka 12% bisa membuat orang cepat percaya? Karena angka yang spesifik terdengar meyakinkan. Kalau seseorang berkata mungkin naik, orang masih ragu. Tetapi kalau seseorang berkata naik 12%, banyak orang langsung merasa informasi itu sudah dihitung. Padahal tampilan yang meyakinkan tidak selalu berarti benar. Tabel bisa dibuat, gambar bisa diedit, kalimat bisa disusun agar tampak resmi. Inilah alasan Bapak Ibu harus hati-hati. Keempat, apa pertanyaan yang harus diajukan ketika mendengar kabar ini? Pertanyaan pertama, apakah ada sumber resmi? Kedua, apakah disebutkan siapa yang berhak menerima? Ketiga, apakah ada tanggal berlaku yang jelas? Keempat, apakah angka 12% itu keputusan atau hanya simulasi? Kelima, apakah informasi itu meminta Bapak Ibu membuka link atau mengisi data pribadi? Kalau kabar tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, jangan jadikan sebagai kepastian. Simpan sebagai bahan pantauan saja. Kelima, bagaimana jika teman sesama pensiunan berkata, saya sudah dengar dari grup, katanya pasti naik, jawablah dengan lembut, jangan mempermalukan. Katakan, kita tunggu sumber resmi dulu, ya? Atau, kalau ada pengumuman jelas, baru kita hitung bersama. Sikap seperti ini menjaga persaudaraan sekaligus menjaga kewaspadaan. Banyak orang menyebarkan kabar bukan karena niat buruk, tetapi karena ikut berharap. Maka cara meluruskannya juga harus dengan kasih.
Keenam, apa bahayanya jika kabar 12% dianggap pasti? Bahaya pertama adalah kecewa. Orang yang sudah berharap bisa merasa sedih saat nominal tidak berubah. Bahaya kedua adalah salah mengatur uang. Ada yang mungkin berani berutang karena merasa nanti akan ada tambahan. Bahaya ketiga adalah tertipu. Saat isu uang ramai, penipu sering masuk dengan link palsu, formulir palsu, atau pesan yang mengaku sebagai layanan resmi. Ketujuh, bagaimana penipu memanfaatkan isu kenaikan pensiun? Biasanya mereka memakai kata-kata yang mendesak. Misalnya, cek nama penerima sekarang, batas waktu verifikasi hari ini, isi data agar kenaikan aktif, atau jangan sampai hak hangus. Kalimat seperti ini dibuat agar orang panik dan tidak sempat berpikir. Setelah itu, korban diminta memasukkan NIK, nomor rekening, foto KTP, nama ibu kandung, PIN, atau kode OTP. Ini sangat berbahaya. Bapak Ibu harus ingat, kode OTP tidak boleh diberikan kepada siapapun. Data pribadi jangan dikirim ke link tidak jelas. Hak pensiun resmi tidak seharusnya ditebus dengan transfer ke rekening pribadi. Kalau ada yang meminta biaya administrasi untuk mencairkan kenaikan, itu tanda bahaya. Kedelapan, bagaimana keluarga harus bersikap? Keluarga jangan hanya berkata, itu hoaks, lalu selesai. Orang tua butuh penjelasan, bukan ejekan. Mereka butuh didampingi, bukan dimarahi. Jika Bapak Ibu menerima kabar tentang kenaikan 12%, anak atau cucu bisa membantu mengecek sumbernya. Buka bersama, baca pelan-pelan, lihat apakah ada rujukan resmi. Kalau tidak ada, jelaskan dengan tenang. Kalimat yang lembut bisa sangat menenangkan. Kita tunggu info resmi dulu, Pak. Bu, jangan isi link itu dulu. Kalau benar ada kenaikan, pasti ada penjelasan yang jelas. Dengan cara ini, orang tua merasa dihormati. Kesembilan, kalau suatu saat benar ada kenaikan, bagaimana cara mengelola uang tambahan? Ini penting. Jika suatu saat ada penyesuaian resmi, berapapun jumlahnya, jangan langsung dihabiskan. Dahulukan kebutuhan yang benar-benar penting. Obat, kebutuhan pokok, tagihan, perbaikan rumah yang mendesak, dan dana darurat kecil. Jangan merasa uang tambahan adalah uang bebas. Di masa pensiun, tambahan apapun sebaiknya dijadikan penguat keamanan hidup. Memberi kepada anak atau cucu boleh, bahkan itu sering menjadi kebahagiaan orang tua, tetapi berikan sesuai kemampuan. Jangan sampai karena ingin membantu semua orang, Bapak Ibu sendiri kesulitan di akhir bulan. Kebaikan harus ditemani batas yang sehat. Kesepuluh, kalau ternyata tidak ada kenaikan 12%, bagaimana menjaga hati? Pertama, jangan menyalahkan diri sendiri karena sempat berharap. Harapan itu manusiawi. Kedua, jangan langsung marah kepada semua informasi. Jadikan ini pelajaran untuk lebih teliti. Ketiga, kembali pada rencana keuangan yang realistis. Atur yang ada, bukan yang belum pasti. Keempat, tetap pantau sumber resmi, tetapi jangan biarkan hidup sehari-hari dikendalikan oleh kabar viral. Karena hidup pensiun tidak boleh dibuat naik turun oleh setiap judul yang lewat. Bapak Ibu berhak tenang. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Pertama, kabar gaji pensiunan naik 12% tidak boleh dianggap fakta resmi hanya karena ramai dibicarakan. Ramai bukan berarti benar, viral bukan berarti sah. Banyak yang membagikan bukan berarti sudah diputuskan. Kedua, angka 12% harus dicek sumbernya. Jika angka itu tidak berasal dari pengumuman resmi, aturan, atau sumber yang jelas, maka statusnya masih belum terverifikasi. Bisa berupa rumor, asumsi, simulasi, atau tafsir. Ketiga, tanggal 1 Mei tidak otomatis berarti tanggal kenaikan. Awal bulan bisa berkaitan dengan pencairan rutin. Jadi kalau pensiun masuk pada 1 Mei, jangan langsung menyimpulkan ada kebijakan baru. Lihat nominal, lihat keterangan, dan tunggu penjelasan resmi. Keempat, simulasi bukan kepastian. Kalau ada video atau gambar yang menghitung jika naik 12%, maka pensiunan mendapat sekian. Itu hanya contoh hitungan bila memang disebut simulasi. Simulasi berguna untuk memahami kemungkinan, tetapi tidak boleh dipakai sebagai janji. Kelima, jangan percaya link cek penerima yang tidak jelas. Ini harus diulang karena sangat penting. Jika link meminta data pribadi, jangan diisi. Jika ada nomor yang mengaku petugas dan meminta OTP, hentikan komunikasi. Jika ada yang meminta biaya agar kenaikan diproses, jangan transfer. Keenam, jangan menyebarkan informasi sebelum jelas. Niat membantu bisa berubah menjadi sumber kebingungan. Jika ingin membagikan, gunakan kalimat hati-hati. Ada kabar beredar, tetapi perlu menunggu sumber resmi.
Itu jauh lebih aman daripada menulis sudah pasti naik. Ketujuh, jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan isu. Jangan berutang, jangan membeli barang kredit, jangan menjanjikan uang tambahan sebelum ada kepastian. Di masa pensiun, menjaga kestabilan lebih penting daripada mengejar kabar yang belum jelas. Kedelapan, perhatikan bahasa kabar. Kata diperkirakan bukan ditetapkan, kata diusulkan bukan disetujui, kata simulasi bukan pencairan, kata ramai bukan resmi. Memahami perbedaan kata-kata ini bisa menyelamatkan Bapak Ibu dari salah paham. Jadi faktanya begini, kabar 12% harus dibaca sebagai pertanyaan sampai ada dasar resmi. Bisa dipantau tetapi jangan dijadikan kepastian. Bisa dibahas tetapi jangan dijadikan alasan mengambil risiko. Bisa diharapkan tetapi jangan sampai membuka pintu penipuan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bicara dari sisi yang lebih manusiawi. Mengapa kabar kenaikan pensiun selalu menyentuh hati? Karena masa pensiun bukan hanya perubahan status. Masa pensiun adalah masa ketika seseorang mulai lebih sering menghitung. Menghitung uang belanja, menghitung jadwal obat, menghitung biaya kontrol, menghitung bantuan untuk anak, untuk menghitung apakah uang masih cukup sampai akhir bulan. Padahal dahulu banyak dari Bapak Ibu menghabiskan masa muda untuk bekerja. Ada yang menjadi guru, pegawai kantor, tenaga pelayanan, anggota keamanan, petugas lapangan, dan banyak tugas lain yang mungkin jarang disebut, tetapi sangat berarti. Selama puluhan tahun, Bapak Ibu menjalankan kewajiban. Bangun pagi, berangkat kerja, menghadapi tekanan, melayani orang, pulang lelah, lalu tetap menjadi orang tua di rumah. Maka ketika terdengar kabar naik 12%, hati wajar tersentuh. Bukan karena serakah, bukan karena tidak bersyukur, tetapi karena hidup memang membutuhkan ruang lega. Uang tambahan, jika benar ada, bisa memberi rasa aman. Bisa membuat Bapak Ibu tidak terlalu sering berkata, nanti saja, nanti beli obat, nanti perbaiki atap, nanti bayar utang kecil, nanti bantu cucu. Tetapi justru karena hati pensiunan mudah tersentuh oleh kabar seperti ini, informasi harus disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Jangan menjadikan harapan orang tua sebagai alat menarik perhatian. Jangan memakai angka besar tanpa penjelasan. Jangan membuat orang tua panik seolah-olah kalau tidak klik link hari ini haknya hilang. Bapak Ibu berhak mendapatkan kabar baik, tetapi Bapak Ibu juga berhak mendapatkan kebenaran. Kabar baik yang tidak benar hanya memberi senyum sebentar, lalu meninggalkan kecewa. Sedangkan informasi yang jujur mungkin terdengar lebih hati-hati, tetapi ia menjaga hati Bapak Ibu tetap aman. Ingatlah, martabat Bapak Ibu tidak ditentukan oleh apakah kabar 12% itu benar atau tidak. Martabat Bapak Ibu sudah terbentuk dari puluhan tahun pengabdian, dari keluarga yang dibesarkan, dari tanggung jawab yang dijalankan, dari kesabaran menghadapi masa tua. Kenaikan kalau benar ada adalah bantuan. Tetapi nilai hidup Bapak Ibu jauh lebih besar daripada angka apapun. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan? Pertama, jangan panik membaca kabar. Kalau melihat judul naik 12%, tarik napas dulu. Baca isi lengkapnya. Jangan hanya membaca satu kalimat lalu langsung percaya. Kedua, cek sumber. Cari apakah informasi itu punya rujukan resmi. Jika hanya berasal dari pesan berantai, komentar, atau potongan gambar, jangan jadikan pegangan. Ketiga, bedakan istilah. Naik berarti ada perubahan manfaat berdasarkan dasar resmi. Cair berarti uang masuk. Rapel berarti selisih pembayaran bila ada dasar kebijakan. Simulasi berarti contoh hitungan. Jangan mencampur semuanya. Keempat, jangan klik link sembarangan, terutama jika link itu meminta data pribadi. Jangan isi ENIK, nomor rekening, PIN, password, foto KTP, atau kode OTP. Kelima, jangan membayar biaya apapun kepada orang yang mengaku bisa mempercepat kenaikan. Jika ada yang meminta transfer ke rekening pribadi, itu tanda bahaya. Keenam, cek saldo dengan tenang pada waktunya. Jika nominal sama, pahami sebagai pencairan rutin. Jika nominal berbeda, jangan langsung menyimpulkan. Cari penjelasan resmi. Ketujuh, jangan berutang karena kabar yang belum pasti. Ini sangat penting. Jangan membeli barang kredit, jangan mengambil pinjaman, dan jangan membuat janji keuangan sebelum ada kepastian. Kedelapan, buat rencana keuangan bulanan berdasarkan uang yang benar-benar ada, bukan uang yang diharapkan. Tulis kebutuhan utama, makan, obat, tagihan, transportasi, dan dana darurat. Setelah itu baru pikirkan kebutuhan lain. Kesembilan, libatkan keluarga. Jika Bapak Ibu ragu, minta anak atau cucu membantu mengecek. Untuk keluarga, dampingi dengan lembut. Jangan mengejek orang tua yang bertanya. Kesepuluh, bantu teman sesama pensiunan dengan bahasa yang menenangkan.
Jangan menyebarkan kepastian palsu. Katakan, kita tunggu informasi resmi dulu. Kalimat sederhana ini bisa mencegah banyak orang salah paham. Dan terakhir, jaga hati. Tidak semua kabar yang terdengar indah harus langsung dipercaya. Tetapi tidak semua kabar juga harus membuat kita marah. Sikap terbaik adalah tenang, cek, simpan harapan dengan bijak, dan lindungi diri. Bapak Ibu yang saya muliakan, kabar gaji pensiunan naik 12% jelang 1 Mei memang terdengar menarik, tetapi sampai ada sumber resmi yang jelas, jangan perlakukan angka itu sebagai kepastian. Anggap sebagai kabar yang perlu dicek, bukan janji yang sudah pasti terjadi. Kalau nanti ada pengumuman resmi yang benar-benar menyatakan kenaikan, tentu kita syukuri. Kalau ada penyesuaian yang jelas, kita pahami aturannya. Kalau ada tambahan yang sah, kita gunakan dengan bijak. Tetapi kalau ternyata yang beredar hanya rumor, simulasi, atau salah tafsir, maka Bapak Ibu sudah lebih siap dan tidak mudah kecewa. Jangan biarkan angka 12% membuat Bapak Ibu kehilangan ketenangan. Jangan biarkan tanggal 1 Mei membuat Bapak Ibu terburu-buru percaya link yang tidak jelas. Jangan biarkan harapan yang baik berubah menjadi celah bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga setiap pensiunan diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dan informasi yang benar. Semoga setiap kebijakan yang menyangkut masa tua rakyat disampaikan dengan jelas dan adil. Dan semoga Bapak Ibu selalu dilindungi dari kabar palsu, penipuan, serta keputusan keuangan yang merugikan. Sebelum kita akhiri, renungkan satu hal. Ketika kabar yang terdengar sangat melegakan datang kepada kita, apakah kita akan langsung percaya karena ingin bahagia, atau kita akan memilih tenang dulu, mengecek dulu, lalu bersyukur hanya pada kabar yang benar-benar jelas? Tetap tenang, tetap waspada, dan tetap jaga martabat. Karena masa pensiun bukan masa untuk dipermainkan oleh angka yang belum pasti, melainkan masa untuk dijalani dengan kehormatan, kebijaksanaan, dan ketenangan.